Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid dan ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, Terimalah Roh Kudus. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus mengajak murid-muridnya berjalan keluar kota Yerusalem ke arah Betania di sebelah timur di bukit yang disebut Bukit Zaitun. Lalu murid-murid menanyakan kepada Yesus agar ia pada masa ini mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya,
dihilangkan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, kita patut mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Saya juga menyambut untuk jemaat Tuhan yang boleh hadir di gereja maupun secara live streaming. Saya juga menyambut mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di Gereja Baptis Indonesia Palembang. Boleh bangkit berdiri. Ya, puji Tuhan, semuanya adalah jemaat yang setia dan dikasihi oleh Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk kita boleh membaca ayat Alkitab. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dalam Injil Yohanes pasal 3, ayat yang ke-13. Kita akan membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang sungguh mengasihi kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bertemu, berkumpul di gereja-Mu ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kiranya Tuhan boleh memberkati setiap pribadi lepas pribadi kami, untuk kami boleh datang di hadapan Tuhan dengan hati, dengan pikiran yang hanya tertuju kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sehingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan menaikkan pujian kita. Janji-Mu seperti fajar. Karena kita yakin dan percaya janji Tuhan seperti fajar di pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Dan cinta Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita akan naikkan pujian ini dengan penuh kesungguhan hati ketika aku hadapi kehidupan ini. Ketika aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar
Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita akan bersukacita karena Tuhan sudah bangkit dan hari ini Tuhan boleh naik ke surga untuk bersama-sama dengan Allah. Mari kita akan memuji Tuhan, ku menang, ku menang. Dia bangkit, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Musik memuji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan
seperti pujian kami Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu mengalir atas hidup kami. Ketika kami duduk diam, Roh-Mu mengambil alih seluruh jiwa dan pikiran kami. Agar kami fokus akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa dari Bapak Saudara. Sehingga liburan kami yang kurang lebih 2 minggu boleh berjalan dengan baik selama di Nias. Puji Tuhan semuanya sehat. Hanya saja kemarin pas balik ke sini karena di sana panas nian, pas sampai di sini dingin nian karena hujan. Jadi di sana panas, pas sampai di sini disambut dengan hujan. Jadi sedikit kesehatan kemarin terganggu, termasuk istri dan ada anak terganggu kesehatannya. Makanya hari ini nggak bisa hadir. Terima kasih atas sekali lagi untuk dukungan doa dari Bapak Saudara. Hari ini Bapak Saudara kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan buat kita semua dan beginilah firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini yang saya berikan kepada kita adalah kenaikan yang mengubahkan. Kenaikan yang mengubahkan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, bahwa bukan hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang terangkat ke surga. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, ada Nabi Elia dan ada Henoh yang terangkat ke surga. Ya. Namun kedua orang ini tidak banyak orang yang menyaksikan kenaikan mereka selain daripada Elia ketika dia naik disaksikan oleh Elisa. Ya. Nah kedua orang ini ketika terangkat ke surga tidak memberikan dampak bagi kita. Atau tidak ada efeknya bagi kita. Ya. Bahkan tidak dapat mengubah kehidupan kita. Hanya ketika kita melihat dan menyaksikan di dalam Alkitab bagaimana mereka hidup bergaul dengan Allah. Ya, hidup berjalan bersama dengan Allah. Namun tidak ada dampaknya bagi kita. Tetapi hari ini bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu akan mengubahkan kehidupan para murid pada waktu itu. Dan hari ini bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak sama dengan kenaikan Nabi Elia dan Henoh. Ya. Bahwa kalau mereka naik atau terangkat ke surga bukan karena kuasa daripada mereka. Tetapi ada kuasa Allah yang mengangkat mereka. Tetapi hari ini kita melihat bahwa Yesus yang terangkat, bahwa dia terangkat karena memang dia Allah dengan kuasanya sendiri. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul Saudara, kita melihat di sini di dalam pasal yang pertama, kalau kita melihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Dia menampakkan diri kepada para muridnya. Makanya kalau kita membaca dari
pasal 1 ini ayat 1 sampai 3, bagaimana Yesus memberikan suatu pengutusan yang luar biasa kepada para muridnya. Ya. Ada pengutusan yang luar biasa dia berikan kepada para muridnya. Dan di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, bagaimana Yesus telah bangkit dari kematian, terus melanjutkan suatu persekutuan yang indah bersama dengan murid-muridnya. Walaupun sempat terhenti karena kematian itu, tetapi persekutuan yang indah tidak pernah berakhir. Bahwa ketika dia telah bangkit dari kematian, dia masih terus bersekutu dengan para muridnya. Bahkan kalau kita membacanya, mereka makan bersama-sama. Lalu kemudian kalau kita melihat di ayat yang ke-6 sampai ke-8, bagaimana Yesus memberikan kuasa yang luar biasa kepada para muridnya. Yesus memberikan kuasa kepada muridnya untuk hidup dan pelayanan mereka. Karena Yesus tahu bahwa para murid akan terus menghadapi persoalan, akan terus menghadapi ancaman. Itulah sebabnya Yesus memberikan kuasa kepada mereka. Nah hari ini saudara, bagaimana kenaikan Tuhan Yesus itu dapat mengubah kehidupan para murid dan kehidupan kita pada saat ini. Kalau kita melihat di ayat 9 dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yang pertama saudara, bahwa kenaikan yang mengubahkan ini, yang pertama adalah mengubah cara pandang dan keyakinan para murid. Kalau kita melihat saudara bahwa ketika para murid hidup bersama dengan Tuhan, mungkin mereka dalam pandangan mereka bahwa Yesus hanya sebagai manusia yang berbeda. Dengan cara pandang itulah mengikuti sebuah keyakinan akan siapa Yesus yang mereka ikuti. Makanya saya sering berkata kepada kita bahwa pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang benar akan menentukan iman kita kepada Yesus. Seberapa jauh kita mengenal Allah, seberapa dalam kita mengenal Allah, akan menentukan seberapa dalam dan seberapa besar iman kita kepadanya. Ditentukan dari cara pandang kita. Bagi para murid, Yesus mungkin hanya sebagai manusia yang berbeda. Mungkin hanya sebagai guru yang luar biasa. Mungkin dia hanya sebagai nabi yang luar biasa. Itulah sebabnya kalau kita menyaksikan bahwa ketika Yesus ditangkap, murid-murid tidak ada yang membela. Bahkan Petrus sendiri menyangkal dan mereka melarikan diri, bersembunyi. Kenapa? Karena cara pandang mereka terhadap Yesus dan diikuti dengan sebuah keyakinan mereka. Itulah sebabnya gembala kita terus menghimbau untuk terus belajar firman Tuhan, untuk terus membaca firman Tuhan, agar kita semakin hari, semakin dalam, semakin mengenal, semakin berpengalaman dengan Tuhan, dan iman kita semakin bertumbuh, semakin dalam, dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kata yang di sini bahwa sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya. Mungkin bagi kita berkata, oh awan yang biasa-biasa saja. Ya, apalagi kalau kita naik pesawat kemarin, waktu kami dari Nias sampai Medan, cuaca agak sedikit nggak bagus, jadi awannya itu tebal. Jadi ketika naik pesawat itu karena baling-baling, jadi ketika awan itu tebal, itu seperti naik Metro Mini. Ya, jadi getarannya itu luar biasa. Ya. Kalau dari Nias ke Medan, karena baling-baling. Ya. Jadi beberapa kali kami bergurau waktu pendeta Steve dulu sama Pak Adam, saya bilang
Karena kami duduk di samping jendela itu pas baling-balingnya, saya bilang ini nanti kalau baling-balingnya berhenti kita keluar untuk memutar baling-balingnya. Supaya kita terus bisa terbang. Gitu ya. Nah jadi di sini ada kata bahwa saudara awan menutupnya. Kenapa awan menutupnya? Nah ini berbicara saudara bahwa kalau kita melihat Elia dan Henokh terangkat ke surga bukan karena kuasa daripada mereka, tetapi ada kuasa Allah yang mengangkat mereka. Nah pada hari ini Yesus naik terangkat ke surga dan awan menutupnya. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama kita melihat bahwa awan itu ada 3 makna saudara. Di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 bagaimana tiang awan menyertai bangsa Israel. Ya. Kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-13. Dikatakan di situ saudara, Keluaran 13 ayat 21, dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Ya. Dan di dalam Keluaran pasal 16 ayat yang ke-10 dikatakan, dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Ya. Dan di dalam Bilangan pasal 11 ayat yang ke-25 dikatakan di sini, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Ya. Jadi dalam perjanjian lama saudara, awan itu menunjukkan kehadiran Allah dan kemuliaan Allah. Ya. Itu dalam perjanjian lama yang pertama. Bahwa awan berbicara tentang kehadiran Allah dan berbicara tentang kemuliaan Allah. Lalu yang kedua saudara, awan berbicara tentang kekudusan Allah. Di dalam Keluaran tadi, pasal yang ke-33, ayat yang ke-20. Ya. Keluaran pasal 33, ayat yang ke-20. Dikatakan, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ya. Dan di dalam Mazmur pasal 18 ayat yang ke-9 dikatakan di sini. Ya. Mazmur pasal 18 ayat 9. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar dari padanya. Aku salah ini untuk ayatnya. Dan di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Yesaya pasal ke-6 ayat yang ke-5. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi awan berbicara tentang kemahakudusan Allah dan tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Sebab kenapa? Kalau melihat Allah pasti akan mati. Itulah sebabnya selalu ada awan yang menutupi. Karena berbicara tentang kekudusan Allah. Dan satu lagi berbicara tentang awan adalah sebagai alat transportasi Allah. Di dalam Mazmur 104 ayat 3. Bahwa awan sebagai transportasi Allah. Jadi saudara, ketika dalam kisah para rasul ini, bahwa ketika berbicara tentang ketika Yesus naik dan awan menutupnya,
Itu akan mengubah cara pandang para murid waktu itu. Bahwa ketika mereka hidup bersama-sama dengan Allah, mungkin hanya mereka melihat Yesus sebagai manusia yang berbeda. Tetapi ketika Yesus telah bangkit dari kematian dan kemudian dia mau naik ke surga dan kemudian mereka menyaksikan ada awan yang menutupnya, maka mereka melihat bahwa Yesus yang hidup bersama-sama dengan mereka, bahwa Yesus yang mereka selama ini mereka lihat, yang mereka bersama-sama melayaninya, bukan hanya sekedar manusia biasa, bukan hanya sekedar guru, bukan hanya sekedar nabi, tetapi Yesus yang terangkat adalah Allah yang hidup dan mulia. Sehingga mereka memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Bahwa Yesus yang mati telah bangkit. Bahwa Yesus yang mati adalah Allah yang telah hidup. Dan Yesus yang saat ini adalah Allah yang telah turun ke dunia dan naik ke surga melalui awan yang menutupinya. Itu akan semakin mengubah cara pandang mereka siapa Yesus yang mereka sembah. Siapa Yesus yang selama ini mereka hidup bersama-sama. Dan siapa Yesus yang pernah mereka sangkal. Mungkin Petrus pernah berkata bahwa engkau adalah Mesias yang diurapi. Itu pernyataan iman. Tetapi kadangkala kita bersaudara bahwa hanya sekedar pengetahuan kita tahu siapa Yesus. Tetapi pertanyaannya adalah mengikuti tidak tentang iman kita siapakah Yesus. Kalau dia adalah Yesus yang hidup, kalau dia adalah Yesus yang mulia, maka kita memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Bapak saudara, saya mau katakan kepada kita, kenapa kalau kita mengalami masalah, kenapa kalau kita mengalami pergumulan, seringkali kita putus asa dan kemudian hilang harapan. Bukankah telah dibuktikan bahwa Yesus itu adalah pengharapan kita? Tetapi seringkali kita bukan hanya kepada jemaat, tetapi seringkali kita sebagai juga hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan untuk tidak putus asa, untuk tidak meninggalkan harapan kita karena Yesus. Tetapi ketika ada pergumulan hidup, ketika ada segala macam masalah, seringkali kita juga hilang pengharapan kita. Itulah sebabnya saya katakan, cara pandang kita, pengenalan kita akan menentukan iman kita kepada Yesus. Dan di sini mereka membuktikan bahwa Yesus yang mereka sembah, bahwa Yesus yang hidup bersama-sama dengan mereka adalah Allah yang hidup dan mulia. Ketika dia terangkat ke surga dan ada awan menutupnya. Awan berbicara tentang Allah hadir. Awan berbicara tentang kemuliaan Allah. Allah yang kembali ke surga. Next. Yesus yang terangkat adalah Allah yang Maha Kudus. Dengan begitu mereka menjalani hidup ini dengan menjaga kekudusan hidup seperti Tuhan Yesus. Karena saya sudah baca tadi bahwa awan itu berbicara tentang kekudusan Allah. Oleh karenanya saudara bahwa ketika para murid menyaksikan Yesus ditutup dengan awan. Dan mereka melihat bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kudus. Maka mereka sebagai pengikut, maka mereka sebagai murid, mereka juga melihat dan menjalani hidup ini dengan menjaga kekudusan hidup. Baik dari segi pikiran, baik dari segi perkataan, baik dari segi tingkah laku. Bagaimana mereka menjalani hidup ini sama seperti Tuhan Yesus yang selama ini
mereka hidup bersama-sama. Dan sekarang telah naik ke surga, maka mereka menjalani hidup ini dengan menjaga kekudusan hidup. Berapa banyak di antara kita saudara yang di dalam gereja, seringkali kita sudah memberikan hidup kita, hati kita, pikiran kita, tetapi ketika keluar gereja, seperti kita orang-orang yang keluar kandang, yang bebas melakukan apapun. Tetapi seringkali kita berkata, oh saya pengikut Kristus. Saya anak Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana kita bisa menjaga kekudusan hidup? Kemarin di Nias ada satu pelayan gereja. Dia berkata kepada saya begini, Pak Pendeta, ya. Kan Pak Pendeta bilang, seorang pelayan itu nggak boleh main judi, nggak boleh merokok, nggak boleh miras. Oh, betul. Ya. Tapi karena saya ini main judi terus, ini seminggu terakhir ini saya udah kalah 4 juta. Dia bilang gitu. Karena itu Pak Pendeta, maka saya berhenti untuk melayani. Karena saya main judi. Saya bilang begini, kamu rela meninggalkan pelayanan hanya karena judi. Kamu rela meninggalkan tidak melayani Tuhan hanya karena miras. Kamu rela tidak melayani Tuhan hanya karena kamu merokok. Kamu tidak rela meninggalkan judi, miras, rokok karena melayani Tuhan. Iya Pendeta, karena saya udah tahu saya ini penjudi maka saya tidak melayani. Di dalam gereja dia menyampaikan firman Tuhan ke saudara. Tetapi di luar, judi jalan, miras jalan. Makanya dia menghadap saya. Karena Pak Pendeta berkata begitu, karena saya masih main judi, maka saya meninggalkan pelayanan. Wah. Akhirnya di situ saudara kami sharing, akhirnya kami bicara banyak hal dan akhirnya dia berkata, oke. Saya rela berkorban. Saya bilang bukan berkorban itu namanya. Tapi kamu harus ambil keputusan. Meninggalkan itu demi Yesus. Meninggalkan itu demi mengasihi Tuhan Yesus. Meninggalkan duniawi itu karena engkau mengasihi Tuhan Yesus. Bukan meninggalkan Tuhan Yesus demi dunia. Mereka meninggalkan gereja saudara. Hanya karena jabatan, hanya karena kekuasaan. Mereka tidak mau melayani Tuhan. Makanya saya bilang ke mereka, salah kalian mengundang saya khotbah. Ada yang sudah umuran saudara sampai 60 tahun. Dan dia berkata mengklaim kalau di sana itu ada panggilannya namanya sinenge. Pak Delau pasti tahu itu. Sinenge. Dan dia mengklaim bahwa saya ini udah bertahun-tahun melayani Tuhan. Tetapi ketika kemarin saya dengar bahwa ada masalah, dia meninggalkan gereja. Dia bergaul di gereja lain. Untuk sementara dia beribadah. Kenapa? Karena ada masalah. Dan dia sendiri yang bikin masalah. Akhirnya saya tegur. Kalau engkau punya masalah pribadi dengan orang, jangan pernah tinggalkan gereja. Tapi selesaikan masalahmu dengan orang itu. Gereja tidak pernah salah. Gedung gereja tidak pernah salah. Dan seringkali mereka mengklaim bahwa ini adalah gereja adalah milik Tuhan. Gereja ada Tuhan di dalamnya. Tapi kalau engkau meninggalkan itu, berarti engkau meninggalkan gereja. Berarti engkau bermasalah dengan gereja. Engkau bermasalah dengan Tuhan. Bahwa Yesus yang terangkat adalah Allah yang Maha Kudus, maka bagaimana kita boleh menjaga kekudusan hidup?
Di luar sana, saudara, bagaimana kita bisa menjaga kekudusan hidup melalui gadget kita. Mungkin orang tua kita tidak ada yang tahu. Mungkin gembala kita tidak ada yang tahu. Saudara kita tidak ada yang tahu apa yang kita lakukan di dalam gadget kita. Jujur sekarang di Indonesia itu udah marak dengan namanya judi online. Hampir itu setiap saya lewat itu semua itu HP ini. Nanti kalau udah kalah, saya udah udah tahu ekspresi mereka kalau kalah. Aduh. Kalah lagi. Karena mereka sekali isi itu katanya 65.000. Mainnya paling 5 menit. Kalau kalah, aduh. Bukan hanya itu, ada kata-kata yang lain. Ada B2, ada B1, keluar itu. Kata-kata itu. Dan ada makian. Ada yang pernah satu malam kalah 10 juta. Gitu. Tapi katanya dia pernah menang 300.000. Gitu. Setelah menang dia kira mungkin menang lagi. Akhirnya dia ikut. Karena kalah, ada keinginan untuk paling tidak untuk mengembalikan kekalahannya itu. Bukannya ini menang, tapi kalah terus. Sampai 10 juta. Ada yang sampai jual motor. Ada yang memakai uang arisan. Sekarang dikejar-kejar, melarikan diri. Ya. Judi online, mark di sana. Anak SMP, SMA, sampai orang tua. Kecuali orang tua yang gaptek. Gitu ya. Tapi yang sudah berpendidikan, itu kerja mereka itu. Sampai tengah malam. Mereka main itu. Dan kalah terus, kalah. Ya. Teman-teman kaum muda, bagaimana kita bisa menjaga kekudusan hidup? Ya. Dari segi gaya hidup kita. Ya. Kalau kita berkata bahwa Yesus yang hari ini terangkat adalah Allah yang Maha Kudus, maka kita sebagai pengikut, maka kita sebagai murid, maka kita sebagai hamba, harusnya kita juga harus menjaga kekudusan hidup. Karena dikatakan bahwa kita hidup harus sama seperti Tuhan Yesus. Next. Yesus yang terangkat adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan ini mereka menjalani hidup dan pelayanan bukan dengan kekuatan dan jabatan yang mereka miliki. Tetapi dengan kuasa daripada Allah. Itu akan mengingatkan mereka di ayat sebelumnya yang berkata bahwa kamu akan menerima kuasa. Dan yang memberikan kuasa itu adalah Allah yang mereka saksikan yang ditutup dengan awan itu. Bahwa bagaimana Allah memakai awan itu sebagai kendaraannya. Itu membuktikan bahwa kemahakuasaan Allah. Itulah sebabnya mereka menjalani hidup ini. Mereka melayani Tuhan bukan berdasarkan kekuatan mereka. Tetapi dengan kuasa daripada Allah yang menyertai mereka. Kalau selama ini murid-murid menjalani hidup yang menyembuhkan diri bahwa aku bisa, bahwa tanpa orang lain aku bisa. Saat ini mulai mereka diubahkan cara pandang mereka bahwa bukan lagi dengan pribadi mereka, bukan lagi dengan kekuatan mereka. Bukan lagi dengan jabatan yang mereka alami. Yang mereka punya. Tetapi mereka menjalani hidup ini. Mereka melayani dengan kuasa daripada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat Petrus yang berapi-api, biarpun orang lain meninggalkan, aku tidak. Aku yang maju paling depan. Tapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, kalau bahasa sekarang itu pengecut. Ya, jangankan dia bela, bahkan dia berkata, aku tidak mengenal.
Tetapi hari ini, ketika mereka melihat menyaksikan Tuhan Yesus, itu mengubah cara pandang dan keyakinan mereka kepada Yesus. Nanti kalau kita baca selanjutnya, mereka kembali, mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan sampai pada akhirnya ketika Roh Kudus turun dan Petrus dengan lantang berbicara tentang Yesus yang dia kenal. Berbicara tentang Yesus yang dialami. Berbicara tentang Yesus yang disalibkan itu. Bukan hanya lagi di hadapan orang biasa. Bahkan di hadapan para raja. Dia lantang berbicara. Bukan lagi tentang dirinya. Bukan lagi tentang jabatannya. Tetapi tentang Yesus yang dia kenal. Tentang Yesus yang dialami. Tentang Yesus yang mengubah kehidupannya. Itu yang dia saksikan. Itu yang dia ceritakan. Berapa banyak di antara kita ketika kita keluar berbicara bukan lagi tentang Yesus yang mengubah kehidupan kita. Tetapi seringkali kita berbicara tentang kehidupanku. Tentang pencapaianku. Tentang kesuksesanku. Tentang jabatanku. Seringkali itu yang kita bicarakan. Bukan lagi tentang Yesus yang kita alami. Bukan lagi tentang Yesus yang kita kenal. Bukan lagi tentang Yesus yang mengubah kehidupan kita. Yang dari tadinya bobrok menjadi anak Allah. Yang tadinya kita hidup di dalam dosa. Tidak mengenal kebenaran. Tetapi sekarang kita menjadi anak Allah. Dan hidup di dalam kebenaran. Itulah sebabnya hari ini para murid diubahkan cara pandang dan keyakinannya. Dengan awan menutup Tuhan Yesus, membuktikan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Yang kedua, Bapak Saudara, meneguhkan sebuah panggilan. Ayat 10 dan 11 dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea. Ada dua di sini Bapak Saudara, ada dua malaikat dan ada kata orang Galilea. Malaikat itu saudara, kalau kita melihat yang berpakaian putih ini, mulai dari kelahiran Tuhan Yesus sampai dia terangkat selalu ada malaikat. Ketika Yesus mau lahir, ada malaikat datang kepada Maria. Ketika Yesus dicebai di padang gurun, ada perkataan itu bahwa bukannya ada dalam firman, di dalam Mazmur dikutip, bahwa dia akan menyuruh malaikatnya. Di Getsemani, di kuburan ada malaikat. Dan ketika Yesus terangkat ke surga, ada juga malaikat. Dan selalu ketika ada malaikat, ada pesan-pesan yang disampaikan. Ada pesan-pesan yang disampaikan oleh malaikat kepada manusia. Mulai dari kelahiran Tuhan Yesus sampai Yesus naik ke surga, selalu ada malaikat. Selalu ada malaikat dan ada pesan di dalamnya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea. Kenapa mereka disebut hai orang-orang Galilea? Karena di Galilea, saudara, mayoritas penduduknya non-Yahudi. Dan mereka tidak terlalu ketat melakukan Talmud. Maka mereka dianggap orang-orang rendah. Mereka dianggap orang-orang yang terpinggirkan. Dan dengan itu ketika malaikat berkata, hai orang-orang Galilea,
mengingatkan kepada para murid selain Yudas Iskariot yang bukan orang Galilea. Mengingatkan kepada mereka, siapa dirimu? Identitasmu adalah yang orang anggap adalah orang rendah. Yang dianggap orang-orang yang tidak terlalu ketat melakukan hukum Taurat. Tetapi orang-orang rendah yang dianggap orang kamu ini telah dipilih oleh Tuhan, telah diangkat oleh Tuhan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mungkin mereka merasa diri rendah. Itulah sebabnya malaikat berkata, hai orang-orang Galilea, hai orang-orang yang dianggap rendah, hai orang-orang yang tidak dianggap oleh orang lain. Sekarang kepadamu diberikan suatu tugas dan tanggung jawab yang besar untuk kamu lakukan. Next. Jadi dengan malaikat itu berkata kepada mereka, malaikat mengingatkan siapa diri mereka dan apa tugas tanggung jawab mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, mungkin ada sebuah kekaguman, saudara, bahwa ketika Yesus naik ke surga, tertutup dengan awan dan mereka terus menatap. Malaikat mengingatkan mereka, kamu orang-orang yang rendah, mungkin kamu orang-orang kecil, kamu memiliki tugas dan tanggung jawab daripada Tuhan. Jangan berpaku diri. Ada pesan, ada tugas yang telah disampaikan. Jangan berdiam diri. Jangan hanya cukup untuk mengagumi Tuhan Yesus. Tetapi sekarang saatnya kamu melakukan tugas tanggung jawab itu. Berapa banyak di antara kita yang kagum, oh Tuhan Yesus luar biasa, lahir dari seorang perawat. Tuhan Yesus luar biasa, dia menghidupkan orang mati. Tuhan Yesus luar biasa, dia memberikan makan 5.000 orang. Tuhan Yesus luar biasa, dia berjalan di atas air. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita? Atau kita hanya sekedar kagum. Tuhan Yesus itu luar biasa. Orang buta dapat melihat, orang tuli dapat mendengar. Orang lumpuh dapat berjalan. Tidak ada yang bisa melawan. Berhenti sampai di situ. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan tugas tanggung jawab kita yang diberikan kepada kita? Malaikat itu mengingatkan siapa diri mereka dan apa tugas tanggung jawab mereka. Dan hari ini kita diingatkan apa tugas dan tanggung jawab kita. Next, malaikat memberi sebuah pengharapan bagi para murid akan kedatangan Tuhan Yesus. Bahwa Yesus yang terangkat ke surga akan kembali. Seperti dia naik, begitu juga nanti dia turun. Ada sebuah pengharapan diberikan kepada para murid. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bisa saja saudara mereka kagum, mungkin juga mereka sedih. Karena baru beberapa hari mereka bersama-sama ditinggalkan lagi. Tetapi ada sebuah pesan bahwa dia akan kembali. Ada sebuah pengharapan yang diberikan oleh malaikat. Kemarin ketika kami balik ke Palembang, orang tua saya sedih. Gitu. Tetapi saya berkata, tahun depan, kalau tidak ada halangan,
pasti kita akan bertemu kembali. Kami akan balik ke Nias lagi. Ya. Ada sebuah pengharapan yang diberikan. Dan itulah yang menguatkan. Itulah yang kita terus nantikan, Bapak Saudara. Ya. Itulah yang mendorong membuat para murid semangat di dalam tugas tanggung jawab mereka untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Kenapa? Karena Yesus datang. Harusnya kita saudara akan semakin membuat kita semangat, semakin giat melakukan tugas tanggung jawab kita mendekati kedatangan Tuhan Yesus. Kapanpun Yesus datang, itu akan terus mendorong kita, memberikan semangat bagi kita untuk melakukan tugas tanggung jawab kita. Terus melakukan yang terbaik, terus melakukan apa yang diberikan Tuhan bagi kita. Mungkin bulan lalu Pendeta Emanuel berbicara tentang talenta ya, Pak Pendeta. Bukan justru itu yang satu talenta, mungkin malah dia menimbun di dalam tanah, nggak melakukan apa-apa. Tapi dia tahu bahwa tuannya nanti akan datang. Ya. Sama seperti itu. Ada suatu pengharapan bahwa Yesus datang kembali menjemput kita. Karena Yesus berjanji, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Adalah sebuah pengharapan bagi kita saudara. Bahwa Yesus tidak membiarkan kita. Bahwa ketika dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan ada Roh Kudus menyertai kita. Dan dia akan datang kembali. Agar di mana dia berada, di situ pun kita berada. Next. Malaikat mengingatkan dan memberikan dorongan bagi para murid untuk memberitakan kebenaran bagi semua orang. Ya. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Mengapa kamu hanya berdiam diri? Saatnya kembali. Saatnya untuk melakukan apa yang diperintahkan. Kamu tidak menarik Tuhan Yesus untuk datang lagi. Untuk kembali ke dunia. Nanti ada waktunya. Tetapi Yesus yang kamu punya, itulah yang kamu bawa kepada orang-orang. Itulah yang kamu beritakan kepada orang lain. Agar mereka mengenal dia melalui kesaksian, melalui cara hidupmu, melalui gaya hidupmu yang sudah kamu alami. Itulah yang malaikat ingatkan kepada mereka. Bahwa Yesus yang kamu punya itu jangan berdiam diri di sini, nggak ada gunanya. Apalagi ini tanah lapang. Kata wong. Tapi pergi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau kamu hanya berdiri di sini dan menatap terus ke langit, berita tentang Yesus tidak akan pernah sampai ke ujung bumi. Oleh sebab itu mengapa kamu berdiri dan menatap ke langit? Udah saatnya Yesus yang kamu kenal, Yesus yang kamu lihat ini, Yesus yang kamu alami ini, bawa keluar. Bawa kepada orang lain yang belum mengenal. Bawa kepada mereka yang hidup dalam dosa. Beritakan kepada mereka yang dalam keraguan-raguan. Bahwa Yesus yang kamu lihat, Yesus yang kamu selama ini hidup, bukan hanya sekedar manusia, bukannya sekedar nabi, bukannya sekedar guru, tapi dia adalah Allah. Yang nanti akan datang kembali untuk menjemput kita. Itulah sebabnya beberapa kali saya katakan, jangan pernah berusaha membawa orang kepada Yesus. Tidak mampu, kita tidak mampu. Tetapi Yesus yang kita punya itu yang kita berikan kepada dia. Perkara dia percaya tidak percaya itu urusan dia.
Tetapi Yesus yang kita miliki, itu yang kita bawa kepadanya. Melalui kesaksian hidup kita, melalui cara pikiran kita, melalui karakter hidup kita, melalui gaya hidup kita. Percuma saudara, kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita membawa Yesus kepadanya, tetapi mereka melihat cara hidup kita, karakter kita, attitude kita. Tidak sama seperti Tuhan Yesus yang kita beritakan. Itu orang akan berkata, cara hidupmu aja nggak benar. Ya. Tetapi Yesus yang kita miliki, yang telah mengubah kehidupan kita, yang hidup dalam pengampunan, yang hidup dengan belas kasihan, ya, itu yang kita bawa kepada orang lain. Diikuti dengan gaya hidup kita, cara hidup kita, dan orang akan melihat bahwa benar apa yang kita beritakan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan yang mengubahkan, lalu mengubah cara pandang dan keyakinan. Yang kedua, akan semakin meneguhkan panggilan para murid dan kita saat ini. Untuk semakin giat, semakin semangat di dalam memberitakan Injil. Kenapa? Karena dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Kalau hanya kurang lebih 500 orang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, nanti dia akan datang. Semua orang akan memandang siapa Yesus yang datang itu. Dan berkata, semua lutut akan bertelut. Dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa kenaikan-Mu bukan kenaikan yang biasa. Kenaikan-Mu ke surga bukan hanya sekedar naik ke surga. Tetapi itu akan mengubah cara pandang kami dan keyakinan kami akan Engkau. Bahwa Engkau bukan hanya sekedar manusia yang berbeda. Bukan hanya sekedar guru dan nabi. Tetapi Engkau adalah Allah yang hidup, yang telah turun ke dalam dunia, mati dan bangkit, dan kembali naik ke surga. Terima kasih Bapa, dan biarlah akan semakin meneguhkan panggilan kami, semakin meneguhkan tugas tanggung jawab kami, untuk kami boleh bersaksi, untuk kami boleh memberitakan tentang Engkau, tentang Yesus yang mengubah hidup kami, tentang Yesus yang membawa kehidupan yang kekal dalam hidup kami. Agar semua orang dapat mengenal, dapat percaya kepada Engkau, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi kiranya Allah Roh Kudus-Mu boleh terus mengingatkan kami, boleh terus membimbing kami, boleh terus menuntun kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Agar hidup kami semakin hari akan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diberkati melalui firman Tuhan pagi ini. Kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang mengampuni segala dosa-dosa kami, yang membangkitkan kami kembali untuk kami boleh memiliki cara pandang yang baru ketika kami memahami siapa Engkau sebenarnya. Sebagaimana Paulus dipenjarakan mempertahankan Injil di dalam hidupnya karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Dan ketika firman Allah kami dengar pagi ini, biarlah itu memotivasi kami sekalian ya Tuhan, agar kami memiliki cara pandang yang berbeda,
sehingga kami boleh terus melayani Tuhan, dan pelayanan kami dalam posisi apapun kami semakin diteguhkan. Karena kami bukan melayani manusia biasa, tetapi kami melayani Tuhan yang hidup, yang memberkati kami, yang menentukan kehidupan kami, yang memberikan pengharapan kami, yang mengubahkan hidup kami, dan yang menguduskan, sehingga kami boleh senantiasa terus berharap dan berharap dan berharap. Pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, untuk terus dipakai oleh Engkau. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati umat-Mu di gereja ini. Dan kami terus merindukan ya Bapa, agar pelayanan di gereja ini akan terus bertumbuh. Kami rindu sekali setiap kami punya hati, punya panggilan, untuk kami boleh memasukkan diri kami, mengikuti kelompok-kelompok kecil Sekolah Minggu Amanat Agung, dan kami boleh belajar kebenaran firman bersama, melayani bersama, saling mendoakan, saling peduli satu dengan yang lain. Bahkan kami terus dimotivasi Allah untuk boleh menjadi saksi, menjangkau jiwa-jiwa baru, memberitakan Injil Juru Selamat kami Yesus Kristus. Dan kami juga boleh memuridkan satu dengan yang lain, mengajar satu dengan yang lain, agar kami boleh bertumbuh bersama, dan kami boleh melayani. Apapun yang Tuhan percayakan melalui kelompok kecil, kami mau terlibat di dalam pelayanan. Dan Kau ajar kami untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, agar kami saling menguatkan, saling memotivasi, dan saling menolong. Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu ini. Kami berdoa untuk tim pastoral. Biarlah Tuhan memberkati pelayanannya, keluarganya. Kami berdoa untuk tim perancang yang bersama-sama bersinergi dengan gembala untuk mewujudkan isi hati Tuhan, visi misi Tuhan, membawa umat Tuhan bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Berkatilah bangsa negara kami, berkatilah pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan anggota DPR pusat maupun daerah sebagai wakil rakyat. Boleh membawa bangsa kami, rakyat Indonesia semakin baik, semakin maju, semakin makmur. Bahkan kami berdoa, kiranya Tuhan akan menjaga umat-Mu untuk boleh terus menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa ini. Para pemberita-pemberita Injil, lembaga-lembaga Kristen yang terus melayani Tuhan di seluruh pelosok negeri ini, kami mohon kiranya Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka boleh menabur benih kebenaran firman dimanapun berada. Bapa, kami berdoa untuk pergumulan kami bersama. Kami rindu supaya kami boleh terus mengembangkan pelayanan kami di mana-mana. Cabang-cabang gereja ini Tuhan berkati, baik yang ada di Pak Jo, di jalur 810, Perintisan di Prabu Mulih, dan di Gomo. Hamba-hamba Tuhan yang melayaninya di sana, Tuhan memberkati, dan Tuhan juga akan menolong. Bapa, kami juga menyerahkan, ketika sebentar lagi nanti, kami akan mempersiapkan diri untuk belajar, berlatih kur, untuk mengisi ibadah besok minggu depan dengan kehadiran tertinggi. Tuhan memberkati melalui sekolah minggu. Petugas-petugas penata layanan yang akan ambil bagian, biarlah mereka boleh mempersiapkan diri mereka untuk melayani Tuhan dan bukan melayani manusia, untuk mencari pujian Allah dan bukan pujian manusia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan untuk seluruh pergumulan kehidupan kami. Jemaat-jemaat Tuhan yang sekarang sedang bergumul, kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Baik pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan pendidikan, baik yang di dalam maupun di luar negeri, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak Tuhan berjalan sendiri, tetapi Engkau akan menopang hidup mereka. Bapa, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, dan kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami akan beraktivitas seperti sedia kala.
Kami hanya berharap kepada Allah yang hidup untuk menaungi dan melindungi serta memberkati seluruh umat-Mu, baik yang ibadah dalam ruangan ini maupun yang ibadah secara live streaming. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus. Pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih Yesus yang terungkap dalam penderitaan dan pengorbanan di atas kayu salib, serta penghiburan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Silakan bersaat teduh dan nanti memberikan persembahan untuk Tuhan dan mengembalikan persepuluhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kita bersaat teduh. Selamat siang dan sampai berjumpa besok hari Minggu. Kita akan ibadah jam 9:15 ya. Jam 9:15 pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kepada seluruh guru sekolah minggu, boleh tinggal sebentar untuk kita boleh berlatih. Terima kasih.